Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syarifah Ira Mefrina, mahasiswi dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aradiri, Banda Aceh, akan mencoba menjelaskan kembali secara singkat webinar yang bertema Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Yang webinar ini telah diadakan tepatnya hari Kamis tanggal 8 November 2020. Saya akan menjelaskan tentang definisi upwelling. Apa sih itu upwelling? Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolom air yang bawah menuju ke permukaan. Nah, bahwa kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang di bawah yang mendinginkan surface dan membawa massa air yang akan kaya nutrien. Nah, di mana massa air ini akan membuat permukaan menjadi favorable dan hal ini sangat menarik dan disukai oleh plankton dan juga pertumbuhan para plankton. Nah, selanjutnya bagaimana upwelling itu terjadi? Bagaimana sih upwelling itu terjadi? Upwelling terjadi dengan adanya angin yang terkenal dengan teori Akmal atau transfer Ekman. Di belahan bumi utara, jika angin bertiup di atas suatu perairan itu, maka air di bawahnya akan bergerak, tetapi gerakannya tidak akan mengikuti arah angin. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh rotasi bumi, maka dia akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Nah, jadi upwelling ini terjadi di dua tempat, yaitu terjadi pada garis ekuator bumi dan terjadi pada bukan di garis ekuator bumi. Karena ada pembelokan tadi, maka kita mengenalnya dengan equatorial upwelling. Selanjutnya, kenapa sih upwelling ini penting dipelajari? Karena upwelling merupakan penyuburan laut, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara upwelling dengan penentuan daerah tangkapan ikan, di mana upwelling ini akan menyebabkan banyaknya ikan yang berkumpul. Namun, ada juga beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa upwelling ini menyebabkan banyaknya ikan-ikan yang mati. Mengapa demikian? Upwelling memang menyebabkan naiknya nutrien dari lapisan bawah ke permukaan. Nutrien dan cahaya di perairan yang cukup akan memicu pertumbuhan fitoplankton. Keadaan ini yang justru dapat menyebabkan terjadinya ledakan populasi fitoplankton atau yang disebut blooming algae. Dalam kondisi ini, fitoplankton yang berkumpul di permukaan akan membuat pencahayaan di perairan berkurang dan adanya persaingan oksigen bagi organisme perairan, sehingga kondisi lingkungan ini tidak lagi optimal bagi pertumbuhan ikan-ikan. Selain itu, blooming ini juga dapat mempengaruhi kualitas air di perairan tersebut karena suatu saat plankton tadi akan mati secara massal, akibatnya terjadi kembali penumpukan bahan organik di perairan. Dalam hal ini, tugas mikroorganisme pengurai di dasar perairan untuk mengurai bahan organik tersebut. Masalahnya adalah ketika malam hari, maka proses fotosintesis akan berhenti karena tidak adanya cahaya matahari, sehingga suplai oksigen di perairan pun berkurang. Dalam kondisi seperti ini, maka bakteri pengurai akan bekerja secara anaerob atau tanpa oksigen, sehingga zat yang dihasilkan adalah zat-zat yang bersifat toksik yang buruk bagi organisme perairan. Area upwelling terbesar di Indonesia adalah Laut Sebelah Selatan, Pulau Jawa, dan Laut bagian Barat, Pulau Sumatera. Area upwelling lain yang cukup subur adalah Laut Banda, ujung selatan, Pulau Sulawesi, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Teluk Tomini. Nah, selanjutnya yaitu ada Arlindo, yaitu singkatan dari Arus Lintas Indonesia. Apa sih itu Arlindo? Arlindo itu adalah arus lintas Indonesia ataupun yaitu arus samudera yang penting bagi iklim global karena memungkinkan air tawar hangat bergerak dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia di garis lintang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabut pengangkut panas global. Nah, Arlindo memegang peranan penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Arlindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita, distribusi massa air, nutrien, biodiversitas laut, dan sebagainya. Arlindo penting untuk sistem keseimbangan massa air di laut, sehingga yang daerah panas bisa mengalir
mengakibatkan permukaan bagian tropik lautan Pasifik Barat lebih tinggi daripada lautan Hindia bagian timur. Hasilnya terjadinya gradien tekanan yang mengakibatkan mengalirnya arus dari lautan Pasifik ke lautan Hindia. Arus lintas Indonesia selama muson tenggara umumnya lebih kuat daripada di muson barat laut. Cukup sekian penjelasan singkat